Sudah amat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula yang kami ucapkan syukran jazilan jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ikhwah dan kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Taala berikan kepada antum balasan yang besar sisi Allah Taala. Semoga Allah Taala catat dalam catatan amal kebaikan, dan semoga Allah Taala terima seluruh amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Taala, pada pagi hari yang penuh barakah ini insyaallah kita akan membahas kitab buku Meraih Kebahagiaan, pelajaran dari rukun Islam, syahadat la ilaha illallah, yang mana buku ini kami susun terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama adalah tentang syahadat, kemudian bab yang kedua tentang tauhid, bab yang ketiga tentang syirik, kemudian yang keempat berisikan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian bab yang kelima berisikan tentang hukum menjual komoditi yang mengandung unsur kesyirikan. Insyaallah pada pagi hari yang penuh barakah ini kita akan membahas secara ringkas biiznillah. Semoga Allah Taala berikan kemudahan, dan semoga Allah Taala datangkan banyak kebaikan dari pembahasan kita ini. Sebelum kita masuk pada bab yang pertama, pada muqaddimah di sini kami membawakan tentang beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini banyak sekali keutamaan yang Allah Taala janjikan. Banyak sekali fadilah yang menanti para penuntut ilmu, yang mana ini tidak akan diambil kecuali oleh mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Taala
yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin baginya kebaikan. Nikmat yang agung, nikmat yang besar yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufat fid din." Rawahu Muslim. Barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih, faham agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Dan tidak ada jalan untuk faqih, untuk bisa faham terhadap dinullah, syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan harus dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Tidak ada ceritanya orang malas-malasan kemudian tiba-tiba dia menjadi alim ulama, menjadi pintar, tidak ada. Tidak dikenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah seorang yang dia betapa puluhan tahun keluar selesai bertapa jadi ulama, tidak ada. Akan tetapi kita lihat bagaimana sirah perjalanan dari para a'immah, dari para imam, dari para ulama. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka. Maka bersyukurlah kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan langkah kita. Pada pagi hari yang penuh barokah ini, Allah pilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk dapat mendengarkan ayat-ayatnya, untuk dapat mendengarkan hadis-hadis nabinya, untuk dapat mendengarkan agamanya, agama Islam diajarkan. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut, nikmat yang agung adalah nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu seperti ini. Ya, bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai engkau cabut kenikmatan ini. Nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang Allah berikan kepadanya taufik. Kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang Allah berikan di dalam hatinya manisnya iman. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa dalil, banyak sekali bahkan dalil tentang keutamaan menuntut ilmu ini. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadar ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajrin hajin tamman hajjatuhu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang dia berangkat ke masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, yang dia pergi ke masjid tersebut tidak ada keinginan lain dalam hatinya kecuali untuk belajar ilmu agama ataupun mengajarkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajrin hajin tamman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala bagikan pahala haji yang sempurna hajinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk berangkat haji berapa biayanya? Butuh biaya yang besar, biaya yang tidak sedikit. Orang nabung puluhan tahun, belum lagi ngantrinya lama, sampai sana pun capek luar biasa. Butuh perjuangan yang luar biasa. Pahala haji besar sekali. Dan seorang yang dia pergi ke masjid,
dia niatkan untuk belajar ilmu agama ataupun mengajarkannya, kata Nabi SAW, orang ini akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berangkat haji tersebut, taman, sempurna pahalanya. Subhanallah, ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah Taala. Ini Pak, tidak diketahui oleh mereka, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui keutamaan belajar. Makanya mereka tidak terbuka hatinya. Berbeda dengan para abdud dinar, abdud dirham, orang-orang yang merupakan hamba dinar, hamba dirham. Mereka akan mati-matian untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka tahu manfaat yang banyak apabila mereka punya uang tersebut. Makanya mereka rela kerja siang malam, berangkat jauh merantau untuk mendapatkan dunia. Adapun kita sebagai penuntut ilmu, tujuan kita adalah tujuan yang agung. Cita-cita kita adalah cita-cita yang besar. Kita ingin meraih surga Allah Taala yang dijanjikan. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Maka kalau mereka berjuang seperti itu untuk mendapatkan dunia, maka kita harus lebih utama lagi berjuang untuk mendapatkan akhirat. Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Taala. Dan Nabi SAW juga mengatakan, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan dia untuk belajar ilmu agama. Dan ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, tidak mungkin kita bisa belajar, tidak mungkin kita bisa hadir di sini, tidak mungkin bisa kita menghadiri majelis ilmu kecuali Allah Ta'ala yang menggerakkan hati-hati kita. Makanya kita hadir di sini karena apa? Kemudahan dari Allah Ta'ala. Tidak sanggup kita dengan fitnah syahwat, fitnah subhat di luar sana kalau tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melalui Rasulnya yang mulia SAW mengatakan, barang siapa yang dia menempuh jalan belajar ilmu agama seperti ini, subhanallah, apa kata Nabi SAW? Salallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk belajar agama Islam. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk berada di jalan penuntut ilmu seperti ini, sehingga dapat merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya Islam, dan diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan sebagai seorang penuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Tapi kita masuk pada bab yang pertama, ya, halaman 14, yaitu terkait syahadat. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Taala. Bagian pertama
dari dua kesaksian ini, yaitu syahadat la ilaha illallah, ini berisikan tentang hak Allah tabaraka wa taala, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma was sifat. Adapun bagian yang kedua dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ini berisikan tentang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang hamba yang telah dipilih oleh Allah tabaraka wa taala dari sekian banyak hambanya, dari sekian banyak manusia. Allah pilih menjadi utusannya, menjadi rasulnya. Kemudian Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya wahyu sebagai bukti kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengikuti rasul ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Namun barang siapa yang dia enggan dan tidak mau ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan celaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang akan masuk dalam surga tersebut. Dan barang siapa yang tidak mau taat, tidak mau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka merekalah orang yang enggan tersebut, yang tidak mau masuk surga. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah kepada ana dan antum semuanya. Perlu diketahui, Allah tabaraka wa taala ciptakan kita dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam Quran surah Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita tahu insyaallah ayat ini sering kita dengarkan dari para dai, dari para asatidzah, dari para khutbah. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Kemudian apa itu ibadah? Allah ciptakan kita untuk ibadah. Kemudian sebenarnya apa itu ibadah? Ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismul jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal a'mal zahiratan wa batinah. Ibadah adalah segala perkara yang perkara ini akan mendatangkan cinta Allah tabaraka wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ini adalah ibadah. Setiap perkara yang mendatangkan cinta Allah. Jika dilakukan, Allah cinta. Jika dilakukan, Allah ridho. Ini ibadah. Baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang tampak seperti sholat, seperti jihad, seperti sedekah, seperti haji. Ini adalah amalan yang tampak.
ataupun yang batin, yang tidak tampak, seperti khauf, seperti rasa takut, rasa harap, rasa tawakal. Ini semua adalah bentuk ibadah kepada Allah Taala. Semakin dia takut dengan Allah Taala, dia tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan yang dia ketahui ini haram, tidak boleh, dia tinggalkan. Kenapa? Takut sama Allah Taala. Maka takutnya ini adalah ibadah dan dia mendapatkan pahala dari rasa takutnya. Semakin dia tawakal kepada Allah, dia yakin rezeki itu dari Allah Taala, maka dia hanya lakukan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Taala dalam mencari rezeki. Sewaktu masuk waktu solat, dia tinggalkan kerjaannya, pergi dia solat menjawab panggilan Allah Taala. Yakin dia. Kenapa? Karena Allah kok yang memberi rezeki. Dia yakin bosnya itu cuma wasilah, rezekinya dari Allah, cuma Allah memberi melalui perantara hamba-hambanya, tapi yang memberi adalah Allah. Dia yakin Allah yang memberikan rezeki, tawakalnya kepada Allah Taala, maka dia ibadah kepada Allah Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, ada dua aspek yang dengannya kita mengetahui bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dicintai Allah. Tadi kita katakan ibadah adalah sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Ustaz, tahu dari mana perkara ini mendatangkan cinta Allah? Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala, apabila Allah Taala perintahkan suatu perkara, baik itu dari dalam Al-Qur'anul Karim, ada dalam Al-Qur'an perintahnya, ataupun dari hadis Nabi, Allah perintahkan, maka ini menandakan Allah cinta kepada perkara tersebut. Jika Allah cinta pada suatu perkara, maka perkara ini adalah ibadah. Bisa difahami? Jika Allah perintahkan perkara ini, maka menandakan perkara ini perkara yang dicintai oleh Allah. Dan jika Allah Taala cinta kepada suatu perkara, menunjukkan perkara itu adalah ibadah. Ini yang pertama. Contohnya adalah dalam firman Allah Taala surah Al-Kautsar ayat kedua, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan sembelihlah. Dan di sini menggunakan lafaz amr, perintah. Salatlah dan sembelihlah, kata Allah Taala. Ini perintah. Tadi kaidah yang sudah kita bahas, jika itu adalah perintah, maka menunjukkan Allah cinta kepada perkara tersebut. Makanya Allah perintahkan. Dan kalau Allah cinta, maka dia adalah ibadah. Maka berdasarkan firman Allah Taala ini, taulah kita bahwasanya salat adalah ibadah, begitu juga menyembelih adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, qarinah, tanda yang menunjukkan Allah cinta kepada suatu perkara adalah Allah berikan pujian bagi pelakunya, baik itu dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Contohnya adalah dalam firman Allah Taala surah Al-Insan ayat ke-7. Allah berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira."
mereka menunaikan nazar-nazar mereka karena mereka takut pada suatu hari yang mana pada hari tersebut azabnya merata, kata Allah Taala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala puji orang yang menunaikan nazarnya. Maka dari sini tahulah kita bahwasanya nazar merupakan ibadah kepada Allah Taala, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah puji pelakunya, yaitu orang yang membayar nazar tersebut. Contoh lain adalah dalam firman Allah Taala surah Al-Insan ayat ke-8. Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan berupa makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Allah memuji seorang yang dermawan, orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Dia beri makan anak-anak yatim dan orang yang dalam keadaan sulit, orang yang sedang ditawan. Dan yang dia beri makanan bukan makanan sisa, akan tapi makanan yang dia sukai. Orang terkadang mau memberi, tapi apa? Daripada tidak habis kasih je orang. Nah ini daripada membazir tuh masih ada, beri je. Tapi orang yang dipuji oleh Allah Taala adalah mereka berikan makanan terbaiknya. Maka dari sini tahulah kita bahwasanya seorang yang mensedekahkan hartanya seperti ini, memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, atau kepada orang yang membutuhkan, ini mendapat pujian dari Allah Taala, maka dia adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya agama kita, agama Islam ini tegak di atas dua landasan ini. Tegak di atas dua kalimat syahadat ini. Di atas la ilaha illallah dan persaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Persaksian tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang mengharuskan kita beribadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah tersebut. Syahadat la ilaha illallah ini memiliki beberapa syarat. Syahadat la ilaha illallah memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengilmui, mengetahui tentang persaksian kita tersebut. Kita tahu konsekuensi dari ucapan kita la ilaha illallah. Bukan sembarangan mengucapkan tapi tidak tahu makna dari la ilaha illallah, tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui. Dan inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala yang menjadi sebab Abu Jahal dan teman-temannya tidak mau bersyahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta banyak dari mereka.
orang-orang musyrikin Makkah. Rasulullah tidak minta mereka untuk serahkan harta-harta mereka. Rasulullah tidak suruh mereka untuk mengerjakan amalan-amalan yang banyak. Pada awal Islam Rasulullah cuma minta kepada mereka untuk mengucapkan satu kalimat saja. Ucapkan la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan la ilaha illallah. Tapi apa kata mereka orang-orang musyrikin Makkah? Katakan Allah tabaraka wa taala dinukil dalam Quran surah Shad ayat kelima. Mereka katakan aja'alal alihata ilahan wahid in hadza disyai'un ujab. Apa kata mereka? Apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini wahai Muhammad menjadi satu Tuhan saja? Mereka memiliki banyak Tuhan, jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Sewaktu dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kul la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kata mereka apa? Apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini ajib sekali kata mereka. Luar biasa. Tidak mau mereka bapak dan ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Sehingga tegaklah jihad, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Sampai disiksa para sahabat. Artinya apa? Mereka mengilmui gitu loh. Maka syarat dari syahadat yang pertama adalah al-ilmu. Mengilmui syahadat ini. Dan lawan dari ilmu adalah jahal, kebodohan, tidak bodoh. Orang hari ini dia syahadat la ilaha illallah. Bahkan kadang mereka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Akan tetapi tawakalnya pada jimat. Keluar kemana-mana bawa jimat. Sakit perginya ke dukun. Ini tentu bertolak belakang dengan syahadat yang mereka ucapkan. Kenapa? Karena jahil, bodoh, tidak tahu dan tidak mau belajar gitu. Maka yang pertama ada al-ilmu, yang kedua ada al-yakin. Lawan dari syak, lawan dari keraguan. Bagaimana seorang bisa yakin apabila dia berilmu? Ya tidak, Pak. Orang bisa yakin kalau dia berilmu. Kalau dia tidak ilmu tidak bisa yakin. Maka setelah dia pelajari tentang Allah tabaraka wa taala, setelah dia mengenal Allah tabaraka wa taala, dia pelajari tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pelajari agama Islam, maka bertambah ilmunya, bertambah keyakinannya. Dan masalah yakin ini beda-beda seorang. Masalah iman berbeda, keyakinan. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat keyakinannya. Dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dia percaya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan-raguan dalam dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah asyirku. Ikhlas berasal dari kata khalaso. Khalaso ini artinya sesuatu yang murni. Dalam Quran surah An-Nahl
ayat 66 Allah tabaraka wa taala berfirman, wa innalakum fil an'ami la ibratan nuskikum mimma fi butunihi mim baini farthin wa damin labanan khalisa. Allah Ta'ala katakan, sesungguhnya pada binatang-binatang ternak kalian itu terdapat pelajaran, dan kami berikan kepada kalian minum dari perut mereka di antara kotoran dan darah terdapat labanan khalisan, terdapat susu yang murni. Artinya disebut susu ini murni dikarenakan dia bersih, dikarenakan dia tidak tercampuri dengan darah dan kotoran. Artinya apabila di sana tercampur maka tidak murni lagi. Ini kata khalisan, kata ikhlas. Dan seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka syahadatnya harus ikhlas, harus apa? Harus murni, tidak boleh sedikit pun ada campuran. Disebut orang itu beribadah kepada Allah dengan ikhlas adalah dia tidak berikan sedikit pun ibadahnya kepada selain Allah. Ini baru disebut ikhlas. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan mengikhlaskan ibadah tersebut. Artinya ibadah kita ini Pak, Ibu, semuanya ada tuntutan dari Allah tabaraka wa taala, yaitu harus ikhlas, dan ini merupakan di antara syarat diterimanya amal ibadah. Di antara syaratnya adalah harus ikhlas 100% untuk Allah tabaraka wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullah mengabarkan tentang ikhlas, tarkul amali li ajli nas riyaun wal amalu li ajli nas syirkun wal ikhlas an yuafiqallahu minhuma. Seorang yang dia meninggalkan suatu amalan karena manusia, dia tidak mau mengerjakan suatu amalan. Kenapa? Karena ada manusia, dia tinggalkan. Maka ini kata Fudail bin Iyad adalah riya. Kenapa tidak mau salat masjid? Tidak, nanti dikatakan alim, ini riya nih. Dia tinggalkan amalan karena apa? Karena manusia. Wal amalu li ajli nas, adapun beramal karena manusia, kata Fudail bin Iyad, maka ini adalah syirkun, ini adalah kesyirikan. Lalu ikhlas adalah kalian berada di antara kedua hal ini, yaitu dia kerjakan amal, dia tetap melakukan amal soleh, tidak dia tinggalkan amal soleh tadi, dia tetap kerjakan, tapi dia jaga agar amal soleh yang dia kerjakan ini benar-benar hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ini baru ikhlas. Berkata Abu Usman Sa'id An-Naisaburi rahimahullah tentang ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas, jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, hadanallahu iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nazar ilal khaliq. Ikhlas itu adalah seorang tidak pedulikan pandangan manusia. Dia tidak peduli orang mau bicara apa, dia tidak peduli. Yang dia pikirkan adalah pandangan Rabbul Alamin, pandangan Allah tabaraka wa taala. Ini orang yang ikhlas. Dia kerjakan suatu amalan, dia tidak peduli itu orang mau puji kah, orang mau celah, orang mau ngomong apa, orang mau ucapkan terima kasih,
atau orang mau ejek dia, tidak peduli. Ucapan manusia tidak peduli dia. Pujian orang tidak menjadikan dia bangga. Hinaan manusia tidak menjadikan dia tercela. Akan tapi yang menjadi prioritas orang ini adalah pandangan Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang ikhlas. Dia solat, yang dia pikirkan bukan bagaimana orang lihat dia solat, orang muji dia, enggak ya, enggak. Tapi yang dia pikirkan, ya Allah, solat anda diterima enggak sama Allah Subhanahu wa taala ini? Ya Allah, sudah benar belum solat hamba ini ya Allah? Sudah ikhlas belum? Sudah sesuai belum dengan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dia pikirkan. Ini yang dia sibukkan dirinya. Nisyanu ru'yatil khalqi liddawamin nazari ilal khaliq. Berbeda dengan orang yang riya. Orang yang riya, jamaah dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang dia pikirkan adalah pandangan manusia. Dia bikin status nasihat ulama, di-share-nya di media sosialnya. Setiap menit dia lihat berapa banyak jempol yang didapat, berapa banyak orang yang like. Menjadi apa tolak ukurnya? Kalau banyak orang yang suka, yang jempol ke atas, senang dia, bahagia hatinya. Ada satu orang jempol ke bawah, dongkol hatinya. Dia sibukkan dengan pandangan manusia. Ini riya. Orang ikhlas dia tidak peduli. Mau orang jempol ke bawah semua kah? Mau jempolnya ke atas ribuan, dia tidak peduli. Yang penting bagaimana pandangan Allah Taala. Walaupun jempolnya ke bawah semua, tapi kalau Allah terima, ini yang dia inginkan. Tidak masalah orang menghina, yang penting diterima oleh Rabbul Alamin. Ini orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas ini, jamaah dirahmati Allah Taala, dia memiliki semboyan. Apa semboyannya? Firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian tujuannya untuk mencari wajah Allah. Tujuannya apa? Wajah Allah tabaraka wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh balasan bagi kalian. Balasan dari kalian tidak butuh. Hatta ucapan syukron, terima kasih, tidak butuh. Antum mau balas ana, mau tidak peduli. Antum mau ucapkan syukron, jazakallah khairan, tidak masalah. Mau ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, atau antum mau diam saja, yaitu bebas, tidak masalah. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan kami adalah wajah Allah tabaraka wa taala. Ini semboyan orang yang ikhlas, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah tabaraka wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin Allahumma amin. Inilah yang ketiga, al-ikhlas lawan dari asyirku. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu, membenarkan lawan dari al-kadzab, yaitu mendustakan. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat pertama. Allah taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ketika orang-orang munafik datang kepadamu, kemudian mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, kami mengakui bahwasanya engkau adalah benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sungguh engkau Muhammad adalah Rasulullah tabaraka wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah tabaraka wa taala juga mengetahui bahwasanya kesaksian ucapan mereka tadi itu sungguh-sungguh dusta. Cuman di lisan saja,
Makanya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, iman inda ahli sunnah, iman menurut ahlu sunnah wal jamaah itu adalah tasdiq bil qalbi, keyakinan dengan hati, qaulul bil lisan, amalan dengan lisan dan ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Ini baru benar keimanan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Orang-orang munafik, mereka hanya mengucapkan dengan lisan saja, maka tidaklah dikatakan mereka sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hati mereka berbeda dengan apa yang diucapkan oleh lisan mereka. Ini tidak dikatakan orang ini beriman, tapi inilah orang munafik. Ataupun ada sebagian firqah yang mengatakan iman yang penting hati. Ya, iman yang penting hati saja. Firqah apa? Apa? Murji'ah. Ini Murji'ah, firqah menyimpang. Yang mereka meyakini iman yang penting hati, yang penting dalam hati. Tak usah diucapkan, tak apa-apa, tak perlu diucapkan. Amalan tak perlu beramal, yang penting hati. Ini juga salah jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kalau yang penting hati, maka Abu Thalib itu beriman. Karena Abu Thalib meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sewaktu diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia enggan, tidak mau. Maka Abi Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak masuk dalam agama Islam walaupun hatinya meyakini. Karena iman harus keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Kemudian yang kelima ada al-mahabbah, mencintai lawan dari al-karhu, yaitu membenci. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada mereka yang menyembah tandingan selain Allah tabaraka wa taala, dan mereka mencintai sembahan mereka ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini orang-orang beriman Bapak dan Ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Sewaktu kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka cinta kita yang paling besar adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kita harus berloyalitas dengan Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad. Tidak sempurna keimanan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Sampai apa? Sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Artinya kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorban untuk apa? Untuk Allah tabaraka wa taala, baik itu berupa harta, waktu, bahkan jiwa kita sekalipun kita korbankan untuk Rabb kita Allah azza wa jalla. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad, lawan dari at-tarku. Al-inqiyad artinya taat. Seorang yang sudah cinta, dia sudah yakin iman, pasti dia akan taat. Mudah dia untuk melakukan apa yang Allah
perintahkan, mudah dia untuk menjauhi apa yang Allah Tabaraka wa Taala larang. Dan ini adalah bukti dari keimanannya. Dia dapati Allah perintahkan untuk sedekah, mudah dia untuk sedekah. Kenapa? Ya karena imannya sudah mantap, keyakinannya sudah kuat, dan dia cinta kepada Allah Tabaraka wa Taala, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Allah larang, dengan mudah dia tinggalkan. Kenapa? Karena imannya sudah mantap. Maka sewaktu seorang yang dia masih gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Taala, masih malas melaksanakan ketaatan, ada larangan Allah masih mudah dia kerjakan, ini artinya masih ada masalah pada imannya. Ya, ada masalah pada keimanannya, ada masalah juga pada la ilaha illallahnya, keyakinan dia kepada Allah Tabaraka wa Taala. Karena di antara syarat dari la ilaha illallah ya adalah al-anqiyat, ya taat dan tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, lawan dari raddu, dari menolak. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina disyairin majnun. Ya, mereka orang-orang musyrik tersebut apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini disyairin majnun hanya karena seorang penyair yang gila. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan penyair yang gila. Ya, maka seorang yang dia bersyahadat la ilaha illallah, maka dia harus benar-benar menerima persaksian tersebut dan tidak menolak apa yang dia persaksikan tersebut. Selesai kita pada bab yang pertama, yaitu tentang syahadat la ilaha illallah. Dan kita akan masuk pada bab yang kedua, ya, pembahasan secara ringkas dari buku ini yang berkaitan dengan tauhid. Kita break dulu. Break dulu. Kita break berapa menit breaknya? Kita break dulu. Insyaallah kita lanjutkan ya sebentar. Ya, setelah break nanti insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.